Saudaraku sebangsa dan setanah air, betapa bangganya kita mempunyai negeri yang indah dengan alam yang subur. Negeri kepulauan dengan begitu banyak suku, ras dan bangsa, menunjukkan kekayaan budaya yang mengagumkan. Namun ini dapat menjadi tantangan. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki selalu dapat menjadi alasan masing-masing saudaraku sebangsa dan setanah air hidupnya sendiri. Betapa bangganya kita mempunyai negeri yang indah terpisah-pisah dengan alam yang subur. Negeri kepulauan dengan begitu banyak mampu mengingat dan berhiasan ras dan bangsa, menunjukkan kekayaan budaya yang mengagumkan. Kita sebagai namun ini dapat menjadi tantangan mengatasi perbedaan-perbedaan yang kita miliki selalu dapat menjadi alasan masing-masing saudaraku sebangsa dan setanah air hidupnya sendiri. Betapa bangganya kita mempunyai negeri yang indah terpisah-pisah dengan alam yang subur. Negeri kepulauan dengan begitu banyak yang berdosa. Iman kepadanya menuntun kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Marilah dalam keadaan berdiri kita menyatakan penyembahan kepadanya dan memulai kebaktian saat ini dengan menyanyi PKJ nomor 184 ayat yang pertama. Nama Yesus yang termulia di atas segala nama, bangga di dalam namanya, semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga, tekuk lutut kemuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus dimuliakan. Terpujilah Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Sabda Tuhan yang membimbing kita saat ini dari Ibrani pasal 20 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan merendahkan diri, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengakui saat ini hidup kami berlimpah kebaikan-Mu. Kami cenderung untuk tidak peduli kepada sesama kami. Rasa simpati dan empati menjadi luntur. Di tengah pandemi sekarang ini, seringkali kami berpikir tentang diri kami sendiri dan kami lalai mempedulikan orang lain. Karena itu kami mohon, kasihani dan ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28, Yesus menyatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 sambil berdiri. Bahagia orang benar, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan,
Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar dan renungkan saat ini. Tuhan berkati setiap kami dengan kuasa roh dan hikmat-Mu, agar kami yang terbatas ini dapat mengerti dan memahami setiap kehendak firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema peduli terhadap sesama anak bangsa. Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita membutuhkan sesama dalam hidup bersama. Artinya tidak ada orang yang menjadi Superman di dalam segala hal. Tetapi ada saat-saat di mana kita juga membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Kita membutuhkan teman, kita butuh tetangga, kita butuh saudara, dan butuh orang lain di sekeliling hidup kita. Karena ada saatnya Bapak, Mama, saudara-saudara, ada waktu kita juga merasa lemah, kita sakit. Mungkin sekarang kita kuat dan kita bilang, ya, saya tidak butuh dia, saya tidak butuh anak-anak karena saya kuat. Tetapi ada waktunya juga kita menjadi lemah, kita sakit atau kita menjadi lansia. Dan karena itu kita tidak bisa menganggap diri kita sebagai seseorang yang hebat selama-lamanya. Artinya bahwa dalam hidup yang saling membutuhkan, kita juga harus ada rasa peduli. Rasa peduli itu adalah dengan rela, dengan tulus, kita mau menanggalkan keegoisan kita. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Tapi pada kenyataannya, Bapak, Mama kekasih Tuhan, ada juga orang-orang yang merasa dirinya sangat hebat, dirinya mampu, dia bisa dalam segala hal, dan dia bilang, saya tidak butuh orang lain. Malah dalam hidupnya dia menjadi serigala bagi sesamanya. Kita bisa menghalalkan berbagai cara, kita bisa bunuh orang untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekuatan satu persekutuan adalah ketika satu dengan yang lain atau anggota-anggotanya hidup bersama, saling membutuhkan, saling peduli dengan satu hati, satu pikiran, satu kasih, dan satu tujuan. Jadi masing-masing tidak berjalan dengan keinginannya. Tapi persekutuan itu akan menjadi kuat ketika kita bersatu dalam berbagai perbedaan yang ada. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dari dalam penjara. Dia memuji kehidupan persekutuan jemaat Filipi, bahwa di dalam pergumulan Paulus, jemaat Filipi sangat memberi perhatian, sangat peduli. Mereka mengirimkan bantuan kepada Paulus, dan Paulus memuji hal ini. Mereka memberikan dengan kerelaan, dengan sukacita, bahwa bantuan-bantuan itu diberikan tanpa mereka menghitung untung rugi. Mereka juga memberikan dengan penuh kasih, dengan tulus. Ada orang yang memberi, Bapak, Mama, kita mau kasih seseorang, memberikan sesuatu, tetapi kita punya maksud. Tidak dengan rela, tidak dengan tulus.
Kita bilang, ingat bahwa ini saya yang kasih. Tulis saya punya nama lengkap. Supaya orang tahu bahwa saya pernah bantu kamu. Saya pernah kasih ke gereja, saya pernah kasih ke si A, si B, dan seterusnya. Jemaat Filipi tidak. Karena itu Paulus memuji akan pemberian yang dengan rela, yang dengan tulus diberikan kepada Paulus di dalam pemberitaan Injil yang dilakukan. Tetapi bahwa dalam satu persekutuan yang bagus, yang indah, yang harmonis, tentu saja ada hal-hal, ada orang-orang yang juga diizinkan untuk berbeda dengan kita. Ada yang mau memberi dengan tulus hati, dengan sukacita, tapi ada juga yang menjadi sombong, ada juga yang ingin mencari kepentingan sendiri dan merusak persekutuan itu. Dia menganggap bahwa dirinya paling hebat, dia paling bisa, dia paling mampu, karena itu dia menjadi orang yang sombong. Dia tidak mau dengar-dengaran, dia tidak mau menerima ide gagasan dari orang lain, karena dia menganggap bahwa dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Orang-orang seperti ini ada dalam berbagai persekutuan dan juga ada dalam jemaat Filipi. Paulus melihat ancaman ini bahwa ada beberapa orang yang dengan berbagai perbedaan, dengan kesombongan diri, mencari keuntungan untuk diri sendiri, itu mengancam perpecahan jemaat. Karena itu dia memberikan nasihat bahwa dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu Rasul Paulus menginginkan dengan nasihat itu dia ingin supaya jemaat di Filipi hidup dalam sukacita, dalam kedamaian. Mereka harus sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi, hal-hal yang baik, yang benar, yang sudah dilakukan di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan itu harus dipertahankan. Jangan masing-masing tergoda untuk mencari keuntungannya sendiri dan dia mengabaikan kepentingan orang lain. Saat ini seringkali kita juga bilang, wah saat susah begini, siapa mau help siapa? Siapa mau lihat siapa? Masing-masing mengupayakan supaya dia punya kepentingan sendiri itu terpenuhi. Dan dia tidak mau tahu orang lain mau hidup, mau mati, itu lupung urusan. Ada bantuan datang, kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkan. Satu dorong satu, satu tolak satu, satu injak satu, pokoknya yang penting potong bisa bawa pulang. Bapak Mama, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, hal yang sangat penting yang menjadi kekuatan persekutuan, bahwa ketika jemaat Tuhan bisa bersatu hati dalam kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan, maka yang harus dikerjakan adalah masing-masing harus merendahkan diri. Berjiwa besar untuk merendahkan diri. Kalau kita ada dalam satu kelompok, dalam keluarga, dalam persekutuan, ketika ada berbeda pendapat, maka satu dengan yang lain harus saling mendengar dan menerima. Tidak bisa masing-masing mengatakan saya paling benar, harus ikut saya.
Tapi kita harus bermusyawarah untuk mufakat. Artinya suara yang terbanyak, suara yang membawa kita kepada satu keputusan bersama, itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Mama, kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, tentu itu hal yang wajar karena kita ada dalam berbagai kepelbagaian perbedaan yang ada dalam hidup kita. Tetapi kita dituntut untuk ada kerendahan hati. Kerendahan hati ini sulit. Tidak semua orang berjiwa besar memiliki kerendahan hati. Bahwa dia mau menerima ide orang lain. Dia mau mendukung ide orang lain. Dia mau meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan. Itu berjiwa besar. Tapi sulit Bapak Mama. Walaupun kita bilang kita orang-orang Kristen. Tapi untuk kerendahan hati, tidak banyak orang Kristen yang mampu melakukan itu. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita mau hidup dalam persekutuan yang damai, yang harmonis, yang indah, maka tentu satu dengan yang lain tidak boleh mencari keuntungan sendiri dan saling merendahkan diri, supaya kepentingan orang lain itu yang kita utamakan. Ajakan Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Filipi dengan dasar teladan Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus anak Allah. Dia punya status yang tinggi. Namun dia rela mengosongkan dirinya. Dia mau merendahkan diri serendah-rendahnya dalam rupa seorang hamba. Dia mau menjadi manusia seperti kita. Dia rela menderita. Dan dia mau taat sampai mati di atas kayu salib. Demi keselamatan umat manusia. Yesus dia rela memberikan nyawanya. Kita belum sampai memberikan nyawa Bapak Mama kekasih Tuhan. Tapi bagi kita betapa sulitnya ketika kita harus menyatakan kepedulian kita dengan apa yang ada pada kita. Teladan Yesus Kristus, kasih dan ketaatan yang dia tunjukkan, bahwa dia mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Dia mau hidup mengikuti kehendak Bapa, supaya keselamatan umat manusia dapat terwujud. Yesus mau berkorban. Yesus mau memberi yang terbaik bagi kita, supaya kita semua beroleh selamat. Karena itu Bapak Mama kekasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita. Bahwa kita juga sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita mengikuti apa yang Yesus teladankan. Kasih dan kerelaan untuk seluruh umat manusia. Kita bayangkan kalau Yesus bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau menderita. Saya tidak mau rela berkorban untuk kamu. Saya tidak mau mati untuk kamu. Bagaimana nasib kita? Kita semua mati. Kita semua binasa. Tidak ada yang memperoleh hidup kekal. Tetapi Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa bagi kita pengikut-pengikutnya. Dan hal ini juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia juga meninggalkan segala kepentingan dirinya. Dia rela dipenjara. Dia rela menderita demi melakukan kehendak Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak bangsa,
dalam panggilan iman kita. 2 hari lagi kita semua akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Apa yang harus kita lakukan? Dengan bercermin kepada firman Tuhan ini, peduli terhadap sesama anak bangsa. Apa yang dapat kita buat? Peduli seperti apa yang akan kita kerjakan supaya keselamatan, supaya kedamaian dapat terwujud di dalam kehidupan bersama dalam bangsa dan negara kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita melihat, kita mengikuti teladan Yesus dan juga Rasul Paulus, bahwa dalam hidup mereka tidak mencari kepentingan, keuntungan diri sendiri. Mereka tidak mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi mereka melakukan segala sesuatu untuk kepentingan, untuk keselamatan banyak orang. Kita membangun komitmen bersama hari ini, bahwa ketika Tuhan hadirkan kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kita yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, suku, ras, agama, dan sebagainya, bisakah kita ada dalam kesatuan hati, dalam kesatuan kasih, jiwa, dan satu tujuan? Semua itu perlu kerelaan kita menanggalkan keegoisan kita masing-masing. Mari kita saling merendahkan diri. Kita memanfaatkan setiap keadaan dengan hal-hal yang baik untuk saling peduli, saling membantu, saling menolong satu terhadap yang lain. Jangan kita memanfaatkan keadaan saat ini dalam masa-masa sulit, masa pandemi, untuk memperkaya diri sendiri. Untuk kepentingan saya bisa melakukan berbagai hal yang tidak benar. Banyak orang susah, tetapi orang yang mampu mengambil hak orang susah. Orang menjadi korupsi, mereka mengambil milik orang lain, milik orang yang lemah, yang miskin, yang sangat membutuhkan. Seharusnya kita belajar untuk berkorban, melihat sesama kita yang membutuhkan. Bukan kita mengorbankan mereka untuk kepentingan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama. Kita ada dalam sikap peduli satu terhadap yang lain. Dan sikap peduli itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Dari setiap pribadi lepas pribadi. Dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk merawat kehidupan bersama dan untuk keselamatan bersama. Hal yang paling mudah dilakukan saat ini ketika kita semua bergumul dengan pandemi COVID-19, kita dipanggil untuk taat kepada protokol kesehatan. Kita diajak, diingatkan betapa pentingnya kita memberi diri untuk divaksin. Kita bilang ini hal kecil, tapi hal kecil ini membawa dampak yang besar bagi banyak orang. Karena itu belajarlah berkomitmen untuk peduli terhadap sesama mulai dari dalam diri kita.
kita ikuti protokol kesehatan yang ada. Kita taat untuk menjalankan setiap kewajiban kita. Supaya dengan demikian kehadiran kita menjadi berkat, kehadiran kita membawa kehidupan, keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita saling menolong, kita saling membantu untuk kebaikan bersama. Dan kembalilah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari sambil berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur di hari ini, hari anugerah Tuhan, kami ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati persekutuan kami hari ini, baik kami yang ada di dalam gedung gereja, juga kami yang ada bersama keluarga kami masing-masing di rumah-rumah tangga kami sendiri. Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu, dan biarlah kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami ada, kami senantiasa menjadi alat berkat, kami juga menjadi alat keselamatan di dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami lemah dan terbatas, seringkali dengan berbagai godaan kami jatuh dalam dosa,
kami menghalalkan berbagai cara untuk mewujudkan keinginan kami, kepentingan kami, dan kami mengabaikan kepentingan sesama kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh ada rasa saling peduli, saling membutuhkan, saling memperhatikan satu terhadap yang lain, supaya kami semua sama-sama memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan ada bersama semua kekasih-kekasih-Mu. Mereka yang ada dalam penderitaan, sakit, penyakit. Tuhan, Engkau juga setia, peduli akan berbagai kelemahan anak-anak-Mu. Baik mereka yang ada di rumah tangga masing-masing, dan juga mereka yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Alex Koihuan, Bapak Okto Polilau, Bapak Robi Manafe. Tuhan, Engkau menjamah semua kekasih-kekasih-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi mereka. Biarlah mereka beroleh pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau akan mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Semua yang lemah, yang sakit, Tuhan perhatikan. Tuhan tolong mereka. Tuhan juga pakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu, untuk kami terus saling mendoakan, saling mempedulikan di dalam berbagai kelemahan yang ada. Kami juga berdoa, bersyukur bersama keluarga Bapak Fangidae yang mendapatkan kebahagiaan, sukacita dalam penyertaan kasih Tuhan. Ibu Joyce Fangidae telah melahirkan lewat operasi sesar. Tuhan, terima kasih atas pertolongan tangan-Mu. Anak-anak-Mu boleh merasakan sukacita yang datang dari Tuhan. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah keluarga ini terus memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth Anabokai yang sementara ini mempersiapkan diri untuk masuk ruang operasi. Tuhan, Engkau ada bersama hamba-Mu, bersama keluarganya. Tuhan, berikan kekuatan untuk menjalani setiap tahap demi tahap dalam proses kelahiran. Tuhan, campur tangan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Para medis juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan kekasih kami Ibu Ruth dapat melahirkan dengan sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya tangan kasih-Mu akan menolong, dan Engkau akan menyertai dalam proses melahirkan Ibu Ruth Anabokai. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berbahagia menemui hari-hari ulang tahun mereka. Tuhan, sempurnakan kebahagiaan mereka. Tuhan juga tahu setiap pergumulan dan kesulitan hidup mereka. Di saat Tuhan memberikan perpanjangan usia, maka Tuhan juga mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan dan masa depan mereka. Berilah kesehatan, kekuatan, hikmat bagi semua anak-anak-Mu yang merayakan kehidupan anugerah Tuhan. Biarlah hidup mereka juga senantiasa taat dan setia melakukan setiap kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga Allah yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan juga tahu pergumulan setiap rumah tangga, dalam suka dan duka, di dalam setiap sehat ataupun sakit. Tuhan peduli
akan setiap pergumulan keluarga anak-anak-Mu. Mari Bapa, Engkau hadir, Engkau memberkati kehidupan rumah tangga Kristen. Sehingga kami boleh ada dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dalam hidup bersama. Dan setiap kehidupan keluarga kami senantiasa mempermuliakan Tuhan sampai maut yang memisahkan. Ya Allah Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam pergumulan bersama menghadapi wabah virus COVID-19 dan varian-varian baru yang datang silih berganti. Tuhan, kami terbatas, kami rapuh, kami tidak mampu menghadapi setiap kondisi yang sulit ini. Kami mau datang kepada Tuhan, pelindung dan penyelamat kami. Kami hanya dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu Bapa, tolonglah kami, lindungi kami dari segala sesuatu yang membawa kami kepada kebinasaan. Biarlah kami boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari, sehingga kami terlindungi dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintah bangsa kami. Tuhan, taruh roh hikmat-Mu bagi mereka, sehingga dalam berbagai keputusan, kebijakan-kebijakan yang dalam masa sulit ini, mereka mampu untuk memutuskan, menetapkan kebijakan-kebijakan yang terbaik, sehingga kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kemakmuran di dalam pergumulan hidup ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sementara terpapar COVID. Mereka yang ada di rumah sakit, mereka juga yang ada sementara isolasi mandiri di rumah-rumah masing-masing. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan mereka. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan keluarga-keluarga Allah. Berilah semua anak-anak-Mu pemulihan, kesehatan, sehingga mereka boleh keluar dari berbagai penderitaan, kesulitan hidup, dan dengan kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan, mereka dapat beraktivitas kembali, dapat berkarya, dapat menunaikan setiap tugas dan panggilan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana pelayanan kami dalam minggu ini. Pembukaan ibadah-ibadah dalam gedung-gedung gereja. Tuhan campur tangan. Tuhan turut bekerja bagi kami semua, agar setiap rencana dapat terwujud di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Dan kami semua boleh berhimpun, bersukacita bersama-sama untuk menjadi persekutuan yang saling memberkati, saling memperhatikan satu terhadap yang lain. Ya Allah, Bapa di sorga, semua anak-anak Tuhan yang melayani hari ini, baik kami presbiter juga jemaat-Mu, dalam berbagai karunia talenta yang Tuhan percayakan, kami boleh saling bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan beri kesehatan, hikmat senantiasa, agar kami dapat melayani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Dan kami sungguh yakin Bapa, bahwa semua ini membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami di minggu yang baru dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin sertai kami Bapa, biarlah kami berjumpa kembali di minggu yang akan datang, di dalam kekuatan, dalam sukacita yang berasal dari Tuhan.
Bapa di sorga, kami menyadari bahwa hidup kami oleh karena berkat karunia-Mu. Betapapun pergumulan pandemi ini membuat hidup kami sulit, tapi kami tidak menyangkali ada begitu banyak berkat Tuhan yang kami terima. Karena itu Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur hidup kami membawa persembahan kepada Tuhan. Dalam berbagai bentuk, mari Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati kolekte, natsar, perpuluhan, dan setiap sumbangan pembangunan dan sebagainya. Bapa berkenan memberkati. Dan berkatilah gereja-Mu dalam segala pengelolaan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, dengar dan sambut doa kami. Jawablah kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ampuni dan kuduskan kami semua. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ikuti informasi pelayanan hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Yang pertama, kebaktian saat ini disiarkan secara langsung dari Gedung Kebaktian Jemaat Bethesda Molava yang dipimpin oleh Pendeta Sylvia J.C. Fairoset SSI, Ketua Majelis Jemaat Bethesda Molava. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan kami doakan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di tempat yang kedua kami juga menyampaikan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini secara live streaming dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di tempat yang ketiga kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Persipita yang bertugas hari ini, organis, mandu lagu, dan tim multimedia. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya di tempat yang keempat atas nama Majelis Jemaat Bethesda Molava kami menyampaikan selamat berbahagia bagi jemaat Tuhan yang menemui hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan maupun hari bahagia lainnya. Kami juga senantiasa mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di tempat yang kelima kami memperbaiki warta jemaat di tangan Bapak Mama sekalian, terutama pada kolom pengeluaran dan penerimaan. Pada kolom pengeluaran tertulis sumbangan atas nama Bapak David Haba, seharusnya ditempatkan pada kolom penerimaan. Untuk itu kami mohon maaf, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Kupang dan Majelis Sinode bahwa kebaktian di gereja akan dibuka kembali pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 tetap dalam 3 kali kebaktian dengan daya tampung maksimal 25%. Untuk itu, kebaktian diatur sebagai berikut. Kebaktian pertama jam 6, itu rayon 1 sampai rayon 4. Kemudian kebaktian jam 8, rayon 5, 6, 7, 8, dan 13. Sementara untuk kebaktian jam 5 sore, rayon 9, 10, 11, dan 12. Untuk itu mohon kerjasama Bapak Mama sekalian untuk tetap taat sesuai dengan jadwal yang dibagikan atau jadwal yang telah disampaikan. Selanjutnya kami sampaikan informasi perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 jam 3 sore dan jam 5 sore. Dan pengembalaan dilaksanakan pada kebaktian hari Minggu
tanggal 22 Agustus 2021 dalam kebaktian pertama, kedua maupun ketiga. Demikian informasi pelayanan minggu ini. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Yesus telah dimuliakan, bukan saja sebagai anak Allah, melainkan juga karena ketaatannya demi menyatakan kepedulian terhadap dunia ini. Mari menyaksikan perbuatannya yang mulia lewat kesediaan untuk hidup bagi kebaikan orang lain, terutama dalam masa sulit akibat pandemi sekarang. Jadilah berkat bagi sesama. Mari sambil berdiri kita akhiri persekutuan kita hari ini. Kita menyanyikan dari doa kami bait yang kedua. Arahkan setiap hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih, Salam.